Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, marilah kita lanjutkan untuk materi selanjutnya tentang materi budaya industri. Di mana materi budaya industri ini adalah salah satu materi penyesuaian kurikulum dengan perusahaan PT Komatsu Indonesia, salah satu perusahaan alat berat terbesar di Indonesia. Maka dari itu, untuk materi kali ini kita lanjutkan materi yang kemarin, yaitu mengenai dampak kecelakaan kerja. Ketika kecelakaan kerja terjadi, ketika kecelakaan kerja terjadi, maka akan ada yang ditimbulkan dari dampak kecelakaan tersebut. Yang pertama adalah kerugian, tentunya bukan keuntungan yang diraih. Yang pasti setiap kecelakaan akan menimbulkan kerugian. Ya. Kerugian yang pertama adalah pekerja dan keluarga. Jika kita melakukan sesuatu di sebuah perusahaan, sehingga kita terjadi sebuah kecelakaan akibat keterlibatan kita ataupun teman kita, maka kita sendiri yang akan rugi. Entah itu tangan kita tergores, ataupun kaki kita terjepit, dan masih banyak hal lain yang sebagainya. Yang kedua adalah keluarga. Kenapa slogan-slogan di setiap perusahaan selalu menerapkan, bahkan dipajang banyak spanduk-spanduk, utamakan keselamatan kerja, misalkan seperti itu ya, utamakan keselamatan kerja dan keluarga menunggu di rumah. Begitu sangat pentingnya keluarga. Ketika kita bekerja seorang pekerja sakit, maka siapa nanti yang akan membiayai keluarganya? Ya, siapa yang membiayai anaknya sekolah? Siapa yang membiayai kebutuhan keluarganya? Dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang kedua adalah perusahaan. Ya. Ketika terjadi kecelakaan di sebuah lingkungan perusahaan, ya, maka otomatis perusahaan itu akan rugi. Ya. Faktanya bahwa setiap terjadi kecelakaan perusahaan akan rugi. Yang pertama, perusahaan harus membayar gaji seorang pekerja yang celaka. Walaupun dia tidak masuk bekerja, tapi tetap perusahaan harus membayarnya. Itu kalau perusahaan yang bagus, seperti itu. Yang kedua, perusahaan akan rugi dari segi waktu. Ya, ketika ada yang namanya kecelakaan, maka otomatis jika itu perusahaannya merupakan perusahaan bonafit atau perusahaan-perusahaan menengah, ya itu pasti pekerjaan akan diberhentikan. Suatu ketika Bapak bekerja di sebuah perusahaan Jepang yang namanya Panahome Corporation, ya, itu ada yang namanya kecelakaan. Kecelakaannya itu adalah jarinya itu terjepit oleh prem, ya, prem di area lingkungan mesin pres gitu. Padahal kecelakaannya hanya tergores saja gitu, merupakan kecelakaan ringan. Tapi kalau misalkan orang perusahaan itu tahu, itu akan menjadi sebuah masalah yang sangat besar sekali gitu, seperti itu. Artinya yang akhirnya seluruh kegiatan perusahaan diberhentikan, ya, selama kurang lebih 3 jam. Ya, bayangkan perusahaan selama 3 jam berhenti, berapa duit, berapa rupiah yang dikeluarkan untuk membayar karyawan yang berhenti bekerja selama 3 jam. Misalkan tidak hanya satu pekerja, misalkan ada 3.000 pekerja gitu. Bisa lakukan seperti itu. Yang kedua adalah masyarakat. Jika terjadi sebuah kecelakaan, maka yang dikeluhkan adalah masyarakat. Apa? Gitu. Contohnya, jika kecelakaan terjadi misalkan di jalan, ya, kalian sedang menggunakan sepeda motor dengan ugal-ugalan, tiba-tiba terjadi kecelakaan, maka yang ditimbulkan adalah kemacetan, ya, kemacetan.
Sehingga orang tersebut, orang itu akan bepergian kemana-mana, waktunya akan terhambat. Yang ketiga adalah negara. Nah, kenapa ke negara bisa mengambil kerugian dari sebuah kecelakaan, baik itu lingkungan perusahaan atau di lingkungan ketika di perjalanan. Kenapa negara bisa rugi? Karena apalagi kalau jika seorang karyawan di apa diasuransikan, ya entah itu BPJS ataupun semacam asuransi kesehatan, maka otomatis negara itu akan mengambil gitu. Kemudian jika perusahaan itu terjadi sebuah kecelakaan, maka negara akan bertindak atau Departemen Perindustrian akan memberikan penilaian ya terhadap perusahaan, bahwa perusahaan tersebut karena sering terjadi kecelakaan, maka reputasi sebuah perusahaan akan menurun. Seperti itu ya. Nah, kerugian di sini ya, selain daripada lingkungan keluarga perusahaan ya, maka di sini ada beberapa kerugian kembali yang ditentukan secara materi ya. Secara materi secara langsung kos akan bertambah, artinya pembiayaan akan bertambah ya. Kemudian kerusakan properti itu sudah jelas jika ada sebuah terjadi kecelakaan, itu tentunya pada sebuah produk. Yang ketiga adalah kehilangan market ya. Yang ketiga aku bisa sampaikan kehilangan kepercayaan. Jika perusahaan sering terjadi kecelakaan, maka karena itu setiap perusahaan itu ada yang namanya nilai ya, adalah disebut dengan istilahnya adalah penilaian terhadap perusahaan. Apakah perusahaan tersebut sering terjadi kecelakaan atau tidak? Jika sering terjadi kecelakaan, maka nilainya akan turun, sehingga itu akan menambah kehilangan market, kehilangan kepercayaan ya. Kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan itu sendiri. Kenapa? Bahwa perusahaan tersebut tidak kredibilitas lagi gitu ya. Kemudian secara tidak langsungnya adalah kehilangan SDM. Sudah jelas jika kerugiannya itu merupakan terjadi sampaikan kecelakaan itu kematian ya, maka kehilangan SDM itu sudah pasti. Kehilangan sumber daya manusia itu sudah pasti terjadi karena kehilangan SDM. Yang kedua adalah company image ya. Itu adalah image sebuah perusahaan. Image sebuah perusahaan, entah itu di mata perusahaan yang sebagai vendor atau sebagai outsourcing atau perusahaan rekanan ataupun perusahaan di mana perusahaan tersebut menjual produknya ke perusahaan A misalkan. Misalkan perusahaan B terjadi kecelakaan, sedangkan perusahaan A itu merupakan marketnya, maka akan terjadi image-nya itu akan jelek sekali. Kemudian di sini yang kedua adalah ada kerugian materi. Ya. Kerugian materi yang penting maksimal adalah kematian, sudah pasti ya. Kemudian psikologi, rasa aman terganggu, pasti. Jika kita sering terjadi sebuah kecelakaan di sebuah perusahaan, maka rasa was-was itu akan terjadi. Tetapi ya itu akan mengingatkan kembali kepada seorang calon karyawan atau seorang karyawan di sebuah perusahaan, itu akan selalu berhati-hati. Oke, ya. Ini salah satu contoh merupakan sebuah gambar di mana seorang sedang memperbaiki sesuatu, memperbaiki sebuah komponen pada mesin alat berat. Di sini olinya bercecer sehingga orang tersebut uh, apa terpleset gitu ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah hazard and risk atau pengertian potensi bahaya. Potensi bahaya disebut juga adalah hazard risk, di mana hazard risk artinya adalah potensi, sedangkan sedangkan risk artinya adalah resiko atau peluang. Artinya bahwa hazard risk itu adalah potensi atau peluang bahaya, gitu ya, seperti itu. Nah, ada beberapa macam bahaya, ya. Ada beberapa macam potensi bahaya. Yang pertama itu adalah potensi bahaya biologi atau hazard biologi. Potensi bahaya tipe ini adalah potensi bahaya yang ditimbulkan dari faktor makhluk hidup, pada umumnya berkaitan erat dengan faktor kebersihan tempat kerja, di mana apabila tempat kerja tidak bersih, maka akan terdapat banyak bakteri penyakit. Ya, sudah dipahami ya, jika misalkan lingkungan perusahaan banyak sampah sehingga menimbulkan banyak sekali nyamuk, kemudian tikus dan sebagainya, itu akan sangat sekali tidak akan sangat mengganggu kenyamanan dalam lingkungan pekerjaan tersebut. Yang kedua adalah potensi bahaya kimia. Potensi bahaya kimia
itu adalah potensi bahaya yang disebabkan oleh sifat dan karakteristik kimia. Ya, jika misalkan di sebuah perusahaan tersebut memproduksi sebuah kimia, ya, ataupun di lingkungannya tersebut ada pengerjaan dengan menggunakan bahan kimia, itu akan sangat berbahaya sekali. Kemudian potensi bahaya secara fisik atau hazard fisik. Ya, potensi bahaya tipe ini adalah potensi bahaya yang disebabkan oleh faktor fisik seseorang ketika dia sedang bekerja. Misalnya ketika seorang yang sedang bekerja sedang mengalami sakit, maka akan berisiko timbulnya bahaya. Itu jelas ya. Maka perusahaan-perusahaan, jika perusahaan-perusahaan besar, apakah perusahaan-perusahaan seperti PT Komatsu Indonesia, jika ada karyawan yang merasa sakit, entah itu demam ataupun apa, maka itu dilarang untuk bekerja ya, karena itu akan sangat berbahaya sekali ya, akan sangat berbahaya sekali ya jika terjadi sebuah kecelakaan gitu ya. Maka pasti karyawan tersebut disuruh pulang atau istirahat. Kemudian ada potensi bahaya ergonomi atau hazard ergonomi. Potensi ini adalah potensi bahaya yang terjadi karena faktor alat kerja dan manusia, faktor yang tidak efisien. Ya, artinya di sini ada faktor human error. Ya. Ada faktor error di mana faktor human error di sini adalah entah itu dia kurang ahli dalam menjalankan sebuah alat, entah itu dia ceroboh dalam melakukan sebuah pekerjaan, entah itu dia bekerjanya sebagai bercanda, dan lain sebagainya. Kemudian ada bahaya psikologis atau hazard psikologi. Potensi bahaya tipe ini adalah potensi bahaya yang dapat disebabkan karena adanya konflik di dalam lingkungan kerja. Nah, psikologi di sini adalah ada konflik misalkan di antara kalian ya, atau di sebuah kelas atau di sebuah perusahaan terjadi misalkan kelas tadinya niat kalian adalah bercanda ya, tetapi pas waktu kalian melakukan bercanda sedangkan teman kalian dalam kondisi psikologisnya misalkan sedang galau ataupun sedang memikirkan kondisi di rumah, yang akhirnya terjadilah sebuah kontak ya yang tidak diharapkan, itu namanya atau pertengkaran di sebuah perusahaan gitu, seperti itu bahasa psikologis. Maka harus berhati-hati, kita harus bisa memahami benar-benar rekan kerja ya, seperti itu. Begitu kalian di kelas harus hati-hati ya, harus saling memperhatikan antar teman gitu kan, solidaritas yang dijaga, saling menghargai antar teman gitu kan, tidak boleh saling membuli, itu sangat dilarang sekali. Karena kenapa? Akan menimbulkan yang namanya psikologi ya, hazard psikologi atau bahaya psikologi. Selanjutnya adalah potensi bahaya prosedur kerja. Ya, setiap pekerja tentunya akan dapat, artinya akan prosedur kerja telah ditentukan untuk yang selalu dilaksanakan. Artinya karena sebuah perusahaan biasanya setiap pekerjaan yang diperintahkan oleh atasan kita ada yang namanya SOP atau standar operasional prosedur. Nah, si pekerja, seorang karyawan harus melakukan tahapan pengerjaannya sesuai dengan standar operasional prosedur. Jika tidak dilakukan itu, maka akan sangat timbul sekali yang namanya bahaya kecelakaan ya, seperti itu. Maka lakukan sesuai OP. Pertanyaannya, Pak, bagaimana apabila kita sudah melakukan pekerjaan sesuai SOP terus masih terjadi kecelakaan terhadap kita? Berarti bukan kitanya salah, tetapi SOP-nya itu yang salah. Maka yang paling bertanggung jawab di sini adalah tim manajemen atau atasan kalian. Seperti itu. Ya, ini merupakan salah satu contoh bahaya-bahaya ya, di mana ini ada tangannya yang terjepit ya, ini terjepit oleh kren ya. Kemudian di sini juga ada sengatan listrik ya, ini tinggal listrik bocor, ini juga sama, ini kurang aman ya. Kemudian di sini juga ini sarung tangannya itu adalah sobek karena dia memegang bram bekas bram bekas sayatan bubut ya, mesin-mesin bubut, besi-besi yang dibubut gitu. Kemudian ini ada potensi bahaya di sini. Bahayanya apa? Dia memegang ini dengan tidak menggunakan sarung tangan. Pun dengan ini dia mengangkat sebuah beban ya, tetapi beban jatuhnya ini akan jatuh terhadap kakinya gitu ya, seperti itu. Oke, baik teman-teman, untuk materi kali ini Bapak cukupkan sampai di sini. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan boleh
boleh di kolom komentar ya. Kemudian silahkan subscribe dan dukung channel ini untuk media pembelajaran kalian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.